Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan memasuki tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 tentang kebersamaan di rumah. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari siapkan diri anak-anak, duduk dengan tegak ya, kita siap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Apa saja ya yang akan kita bahas di pembelajaran kebersamaan di rumah? Oke, di sini ada gambar Siti, ayah dan kakaknya. Kita baca teks bersama-sama ya. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah anak-anak, baik, sekarang ibu akan membacakan dongeng. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan ya. Kamu simak dongeng yang ibu baca, kemudian nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal dia tidak mempunyai sedikitpun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Lalu ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berlalu, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular pun berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tikus pun menjawab, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau gitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Lalu ular pun bertanya, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus pun menjawab, "Tentu. Bukankah
kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Diciptakan oleh Nurgaini Solihati pada tahun 2007 ya. Nah, inilah dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan ya. Coba di sini ada berapa pertanyaan? Ada 3 ya. Nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Coba dijawab. Iya, betul sekali. Yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah ular dan tikus. Nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Nah, kecerdikan tikus terlihat saat ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular dengan mengajak mencari makan bersama-sama. Ya. Nomor 3, bagaimana ular dan tikus dapat hidup bersama? Nah, mereka dapat hidup bersama agar mempunyai teman yang dapat diajak untuk mencari makan ya. Nah, itu dia cerita atau dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan, di mana tokoh yang cerdik di sini adalah sang tikus. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Oh, ternyata di sini ada keluarga Siti ya. Ada Ibu Siti, Ayah Siti, Kakak Siti, dan juga Siti. Apa yang dibawa Ibu Siti ya? Ternyata ada donat. Ada donat dan juga minuman. Kita baca teksnya ya anak-anak. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, ternyata ibu membawa donat. Namun, donat itu masing-masing dibagi menjadi 2 potongan yang sama besar. Nah, ini dia ya. Ini adalah donat yang dibawa oleh ibu. Gambar yang atas itu adalah donat yang utuh. Lalu dibagi menjadi 2 sama besar sehingga ya, ukurannya harus sama ya. Jadi menjadi setengah dan setengah. Nah, kalau ukurannya sama besar berarti itu adil, berarti setengah-setengah. Sedangkan gambar di bawahnya itu ada donat utuh tapi dibagi tidak sama besar. Ada yang besar dan ada yang kecil ya. Yang besar itu bukan setengah, yang kecil juga bukan setengah karena ukurannya tidak sama besar. Nah, coba anak-anak simak yang ada di layar ya. Itu ada 1 donat utuh, lalu ada 2 donat, 2 bagian donat sama besar. Nah, 1 bagian donat dari 2 bagian donat itulah yang disebut dengan setengah atau 1/2 ya. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Nah, ayo berdiskusi. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Karena dibagi menjadi 2 sama besar ya. Lalu nomor 2, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena tidak dibagi 2 sama besar. Jadi syaratnya setengah adalah dibagi 2 sama besar, begitu ya. Nah, oke, di sini ada
4 soal, lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. 1. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut 1/2 bagian, ya. Nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah 1/2 bagian. 3. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Ingin mendapat setengah, ya. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nomor 4. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar. Oke, itu dia jawabannya dari 4 soal yang ada di layar, ya. Nah, ini adalah tugasmu. Tugasmu adalah arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Anak-anak nanti silahkan gunakan penggaris agar gambarnya rapi. Lalu dibagi setengah, garisnya putus-putus. Lalu diarsir dengan pensil warna. Untuk warnanya terserah anak-anak. Kerjakan dengan rapi dan teliti, ya. Oke. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Nah, pola ketukan birama itu kalau kamu lihat di layar, ya, itu ada 1, 2, lalu di bawahnya ada KL. Keterangan K itu bunyi kuat dan L itu bunyi lemah, ya. Nah, membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, di sini nomor 1, duk duk. Ini dengan menghentakkan meja, memukul meja, ya, duk duk. Lalu yang kedua adalah prok prok. Nah, jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Coba ayo berlatih. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan lebih lemah, ya. Nanti silahkan ini kamu diskusikan dengan orang tuamu. Nomor 2. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda-benda berikut. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Silahkan kamu cermati. Lalu jawablah pertanyaannya. Bunyi yang paling kuat adalah nomor titik dan bunyi yang paling lemah adalah nomor titik. Silahkan itu diskusikan dengan orang tuamu. Oke, ayo mencoba. Lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat di bagian depan. Beberapa irama dapat digabungkan, misalnya irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul. Jadi kalau kentongan berbunyi tong tong tong, kalau tongkat kayu berbunyi tek tek tek, seperti itu, ya. Nah, kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Duk duk duk, prok prok prok, seperti itu, ya. Nah, tugasnya silahkan nyanyikan lagu Cicak ciptaan Ate Mahmud ini dengan irama. Bisa
memukul meja atau tepuk tangan. Silahkan ini nanti direkam suara atau rekam video ya. Oke, ini tugasnya. Tugas yang pertama adalah mengarsir gambar pecahan di halaman 11. Jadi buka buku tema 7 halaman 11, soalnya ada di situ. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan lemah di halaman 14. Iringan bunyi kuat dan lemah silahkan anak-anak berkreasi, bisa dengan memukul meja atau dengan kentongan atau dengan tongkat kayu atau tepuk tangan. Silahkan itu dengan kreasi anak-anak. Silahkan direkam suara atau rekaman video. Oke, ini yang terakhir. Ibu ada pantun untuk anak-anak. Siapa suka melihat panda, panda turun ke tanah rawa. Siapa yang malas di masa muda akan bekerja keras di waktu tua. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga 5M dimanapun anak-anak berada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.